Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 9,37%. Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85%, 4,38%, dan 5,88%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%, dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau disebut undisbursed loan yang masih cukup besar, yaitu mencapai 2.527,46 triliun rupiah, 2527,46 triliun rupiah atau 22,59% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK sebesar 27,85% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55% pada Maret 2026. Selain itu, penyaluran kredit perbankan tetap baik, tercermin dari persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang masih longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen non-traditional funding, non-DPK, guna mendukung penyaluran kredit perbankan. Koordinasi dengan pemerintah dan KSSK juga terus diperkuat untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan tersebut. Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari Perang Timur Tengah. Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level yang tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio, CAR) perbankan pada Februari 2026 tercatat tinggi sebesar 25,53%, yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) perbankan secara agregat juga tetap rendah sebesar 2,17% bruto dan 0,83% neto pada Februari 2026. Hasil stres tes Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan gejolak global dari Perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makrobudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan 1 2026 tetap tinggi, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan handal. Volume transaksi pembayaran digital yang terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 14,39 miliar transaksi atau tumbuh 33,76% pada triwulan 1 2026, didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 7,88% dan 16,35%,
termasuk transaksi kris QR Indonesian Standard yang tumbuh tinggi mencapai 111,94% year on year, 111,94% year on year. Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 1,4 miliar transaksi atau tumbuh 30,82% year on year dengan nilai transaksi mencapai 3.519 triliun rupiah, 3.519 triliun rupiah pada triwulan 1 2024. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS tercatat sebesar 2,46 juta transaksi atau tumbuh melambat 0,2% year on year di tengah nominal transaksi BI RTGS yang tetap tumbuh 11,26% mencapai 51.490 triliun rupiah, 51.490 triliun rupiah pada triwulan 1 2026. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan tumbuh 8,59% year on year menjadi 1.346 triliun rupiah pada triwulan 1 2026. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga pada triwulan 1 2026 ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia SPBI dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital yang semakin meluas. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri sejalan dengan implementasi peraturan Bank Indonesia nomor 10 tahun 2025 mencatat pengaturan tentang pengaturan industri sistem pembayaran yang kita sebut BBI PISP. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI baik retail maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T. Itu tadi assessment terkini mengenai perkembangan terkini dan prospek ekonomi global dan domestik yang menjadi dasar pengambilan respon bauran kebijakan di Bank Indonesia. Berdasarkan berbagai asesmen prospek tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,5%. Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah.